Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, ya jumpa lagi dengan Bapak di channel Nur Alam Sasaling. Ya, kali ini ya Bapak akan menerangkan atau menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar atau diferensial. Ya, di sini saya akan hanya membahas yaitu pengertian turunan fungsi serta turunan fungsi konstan serta fungsi berpangkat. Ya, kita lanjut saja dengan yang pertama. Ya, pengertian turunan fungsi. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak mengenal kata, ya ini ada yang sering kita jumpai: laju perubahan, pertumbuhan penduduk, laju inflasi, dan lainnya. Ya, secara matematis rumus laju perubahan nilai dari suatu fungsi, ya ini saya langsung saja memberikan definisinya. Di titik A ini laju perubahan nilai suatu fungsi di X sama dengan A dinotasikan dengan f aksen A yang didefinisikan sebagai, ya ini definisi f aksen A sama dengan limit. Ya, kemarin kan kita sudah mempelajari limit. Jadi ini limit H mendekati 0 dari fungsi ini f A tambah H dikurang f A per H. Ya, bentuk limit di atas, bentuk limit ini ya disebut dengan turunan pertama atau derivatif. Ya, jadi kalau aksen 1 berarti turunan pertama, nanti akan dikembangkan jika ada waktu dengan aksen 2 atau turunan kedua. Jadi turunan pertama atau derivatif. Ya, bahasa Inggris ini derivatif. Ya, fungsi f aksen di X sama dengan A ini ditulis, ya jika fungsi fx nya di X sama dengan A ditulis ini berarti turunan fungsi di A, X sama dengan A. Ya, kita langsung dengan contohnya. Ya, carilah laju perubahan nilai fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2x kurang 1 di X sama dengan 2. Jadi kita gunakan rumus yang tadi, kita akan menentukan laju perubahan nilai. Laju perubahan nilai dari fungsi ini di X nya sama dengan 2. Ya, ini tadi kalau di situ X sama dengan A berarti sini A, jika di sini X sama dengan 2, jadi kita ganti saja dengan f aksen 2, yaitu limit H mendekati 0 dari f 2 ditambah H dikurang F2. Ya, kita uraikan dulu ini F2 ditambah H dengan F2. Kita uraikan dulu dari fungsi ini. Ya, F2 ditambah H ini berarti X nya ini X nya kita ganti dengan 2 ditambah H berarti 3. X pangkat 2 berarti 3, ini kan berubah menjadi X. Berarti ini fungsi komposisi namanya. Ini berarti X nya kita ganti dengan 2 ditambah H berarti 2 ditambah H pangkat 2. Ini 2x kita ganti dengan 2 tambah H seperti ini dikurang 1. Ya, kita uraikan ini, ini 2 ditambah H berpangkat 2 yang diperoleh itu adalah ini tetap 3, yang diuraikan adalah ini yang dalam kurung. Berarti penguraiannya 4 ditambah 4H ditambah H pangkat 2. Ini juga kita langsung kali masuk, 2 kali 2 4, 2 kali H 2H dikurang 1. Ya, setelah itu ini kita kali masuk, ya 3 kali 4 dan seterusnya dapat seperti ini. Ya, ini tetap. Ya, selanjutnya ini ada yang sama, kita jumlahkan. Ini jadi 3H pangkat 2, ini 12H ditambah 2H itu adalah 14H. Kemudian 12 tambah 4 dikurang 1 itu adalah 15. Berarti F2 ditambah H itu adalah 3H pangkat 2 ditambah 14H ditambah 15. Kemudian F2 ini berarti X nya kita ganti dengan 2. Ya, ini penguraiannya, X nya kita ganti dengan 2. Ini berarti ini 3 kali X 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 kurang 1. Ya, otomatis ini adalah nilainya adalah ini 3 kali 4 12 tambah 4 16 dikurang 1 berarti 15. Ya, berarti F2 itu nilainya adalah 15. Ini cakaran saja supaya tidak terlalu panjang penguraiannya ini. Ya, setelah itu kita tinggal masukkan nilainya. Maka f aksen di X sama dengan 2 itu ini
Ini tinggal kita masukkan di sini. Ini 3H ditambah 14H ditambah 15 ini, kemudian dikurang F2 itu adalah 15 ya, seperti ini ya. Setelah itu kita uraikan. Ini 15 kurang 15 kan 0, habis ya. Tersisalah ini limit H mendekati 0 dari 3H pangkat 2 ditambah 14H, ini kan 0. Setelah itu ini masing-masing kita bisa bagi H. Di sini masing-masing ada variabel H ya, kita bagi H. Ini berarti H pangkat 2 bagi H berarti tinggal 3H. Ini 14H bagi H berarti tinggal 14 ya, seperti ini. Jadi diperoleh limit H mendekati 0 dari 3H ditambah 14 ya. Setelah ini kita tinggal masukkan H nya sama dengan 0 ya, aturan limit kemarin ya. Tinggal masukkan H sama dengan 0 berarti 3 kali 0 ya, dan ini hanya kita ganti dengan 0 berarti 3 kali 0 tambah 14, maka diperoleh laju perubahan ya. Ini nilainya itu adalah 14, hingga diperoleh laju perubahan nilai fungsi fx di x sama dengan 2 itu adalah 14 ya. Ini contoh penggunaan rumus itu, rumus turunan di x sama dengan a ya. Kita lanjut materi berikut. Yang kedua ya, turunan fungsi konstan dan fungsi pangkat ya. Kita di sini tujuannya kita adalah menentukan rumus turunan, bagaimana kalau fungsinya konstan dan fungsinya berpangkat ya. Di sini kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu fungsi konstan ya. Ini turunan fungsi fx ya. Tadi kalau turunan fungsi di x sama dengan a ya, berarti fa. Kalau sekarang turunan fungsi fx itu didefinisikan sebagai ini ya. Turunan fungsi fx rumusnya seperti ini. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari x ditambah h kurang fx per h. Inilah rumus turunan fungsi. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan turunan fungsi konstan dan fungsi berpangkat. Ya, ini jika y sama dengan fx, maka turunan y atau fx itu dinotasikan ya. Ini notasi-notasi turunan ya. Saya perkenalkan juga notasi-notasi turunan yang sering digunakan pada pelajaran matematika, dan sampai nanti kalian bingung hanya mengenal yang aksen saja ya. Ini yang sering digunakan, ini yang sementara kita pakai. Y aksen itu sama dengan f aksen, turunan pertama. Ini adalah notasi yang sering digunakan pada Lagrange ya. Lagrange ini notasi ini. Kemudian notasi yang kedua di sini ada juga yang sering digunakan adalah dy per dx ya. Ini berarti sama juga artinya, ini y aksen. Ini bacanya turunan fungsi y terhadap variabel x, ini bacanya. Ini artinya, jadi tergantung variabelnya. Kalau variabel x berarti per x, kalau variabel t berarti dy per dt ya. Demikian, ini adalah fungsi, misalkan fungsi fx berarti per dx. Kalau fungsi ft, maka di sini jelasnya adalah dt, tergantung permintaan rumus soal diturunkan terhadap fungsi apa ya. Ini notasi pada Leibniz ya. Ini notasinya sering dipakai pada Leibniz. Kemudian notasi yang ketiga ini, notasi Euler, ini agak jarang digunakan. Jadi yang sering-sering digunakan yang dua ini, notasi yang dua ini yang sering digunakan, yaitu Lagrange dengan notasi Leibniz. Ini yang sering-sering digunakan ya. Ini perkenalan saja tentang notasi-notasi supaya anakku nantinya tidak akan keliru yang mana apa perbedaan y aksen dengan dy per dx ya. Ini sama ya. Dengan menggunakan definisi ini, kita akan menggunakan definisi ini, kita akan menentukan rumus turunan fungsi aljabar, yaitu fungsi konstan dan fungsi pangkat ya. Kita lanjut. Ya, ini yang pertama, ini adalah fungsi konstan. Diketahui fungsi konstannya fx sama dengan k. Ini k adalah bilang konstan ya, bilang konstan. Turunan fungsi dari ini ya, kita akan menentukan turunannya ya.
kita tinggal masukkan saja di rumus tadi, fx sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurang fx per h. Ya, ini fx tambah h. Ya, kan sini tiada x-nya, tiada variabel x, maka ya tetap k. Ya, maka di sini adalah jelasnya tetap k karena tiada variabel x yang diganti. Ya, fx ya k juga. Berarti sini adalah ini fx tambah h itu adalah k karena sini tiada variabel x, jadi tetap k. Kemudian fx itu adalah k juga. Jika diperoleh ini adalah 0 per h. Ya, 0 per h jelasnya adalah 0. Ya, jelasnya ada 0, jadi diperoleh turunan fungsi konstan. Fungsi konstan itu hasilnya adalah 0. Nah, ini kesimpulannya. Jadi turunan fungsi fx bilangan sama dengan bilangan konstan itu hasilnya adalah 0. Turunan pertamanya adalah 0. Jadi kalau nantinya ada fungsi yang hanya bilangan konstan saja, maka jelasnya turunannya adalah 0. Mau 1 juta dan seterusnya tetap 0 hasilnya. Ya, kita lanjut dengan fungsi berikut. Ya, fungsi kedua. Ya, ini fungsi fx sama dengan x. Ya, x sama dengan x. Ya, kita akan menentukan rumusnya, turunan fungsi dari fx dengan nilai x. Ya, ini kita tinggal masukkan ini. Jelasnya kalau kita ganti ini x dengan x tambah h, jelasnya di sini x-nya kita ganti dengan x tambah h, maka sini pun akan berganti x tambah h. Ya, jadi diperoleh seperti ini. Ini fx tambah h, berarti ini kita ganti x tambah h, maka ini pun berubah menjadi fx. Kita akan berubah menjadi x tambah h. Jadi fx tambah h sama dengan x tambah h. Fx itu adalah ini x, ya, seperti ini. Ya, ini x dikurang x habis, jadi tinggal h per h, itu berarti 1. Ya, limit h per h itu adalah 1, maka limit h mendekati 0 itu tetap 1 kalau bilang konstan. Jadi diperoleh turunan dari fungsi fx sama dengan x itu adalah f aksen x sama dengan 1. Jadi kalau ada variabel x saja, maka jelasnya turunannya adalah koefisiennya adalah 1. Ya, jadi kalau nanti ada 5x, berarti turunannya adalah 5 kali 1 atau 5 saja. Ya, kita lanjut dengan turunan fungsi berpangkat. Ya, mulai ini berpangkat 1, ini berpangkat 2, ini berpangkat 0 sebenarnya, ini tiada variabelnya. Ya, ini sekarang yang berpangkat 2. Ya. Ya, rumusnya ini berarti x tambah h, berarti sini x tambah h pangkat 2. Ini fx ya tetap x pangkat 2. Ya, jadi ini penguraiannya, ini berarti x-nya kita ganti dengan x tambah h, berarti x tambah h pangkat 2 kurang x pangkat 2. Ya, kita uraikan ini x tambah h pangkat 2. Ya, jelasnya diperoleh adalah kalau kita uraikan ini berarti x pangkat 2 ditambah 2xh ditambah h pangkat 2 dikurang x pangkat 2. Di sini habis lagi x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 habis. Ya, maka tersisalah ini limit h mendekati 0 dari 2xh ditambah h pangkat 2. Ya, kemudian di sini masing-masing ada hanya, dihilangkan hanya, h per h berarti habis tinggal 2x. Ini h pangkat 2 per h berarti tinggal h. Berarti diperoleh nanti turunannya adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari 2x ditambah h. Ya, setelah itu kita substitusi hanya dengan 0, h sama dengan 0, berarti kita masukkan h dengan 0, ini berarti turunannya adalah 2x. Ya, ini kan si 0 berarti 2x, sehingga diperoleh turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 itu adalah 2x. Ya, turunannya x pangkat 2 itu adalah 2x. Ya, nanti diperhatikan polanya, ini diperhatikan polanya. Ya, untuk memperjelas lagi saya berikan lagi satu. Ya, yang keempat, turunan dari fungsi fx sama dengan s pangkat 3. Tadi sudah pangkat 1, pangkat 2, sekarang pangkat 3. Supaya nanti kita lihat polanya. Ya, masih gunakan ini berarti x tambah h, ini kita ganti x tambah h berpangkat 3. Ini tetap fx, ya tetap x pangkat 3. Ya, ini berarti turunan ini adalah limit h mendekati 0 dari x tambah h pangkat 3 dikurang x pangkat 3 per h. Ya, ini kita uraikan. Ya, jadi kita uraikan ini. Ya, kita uraikan berpangkat 3.
maka jelasnya diperoleh ini X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 kali H ditambah 3X kali H pangkat 2 tambah H pangkat 3 kurang X pangkat 3. Ini X pangkat 3 ini penguraiannya adalah ini semua, X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2H tambah 3X H pangkat 2 tambah H pangkat 3 kurang X pangkat 3 ya kurang X pangkat 3 ya. Kemudian di sini terlihat X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 ya, jelasnya habis, maka tersisa ini 3X pangkat 2H ditambah 3X H pangkat 2 ditambah H pangkat 3 ini. Kemudian tiap suku ini mengandung variabel H ya, kita bagi dengan H, maka jelasnya masing-masing hilang hanya satu. Ini H pangkat 1 ya habis ya, tinggal satu. Ini H pangkat 2 masih ada hanya satu. Ini H pangkat 3 masih ada hanya pangkat 2, sehingga diperoleh F aksennya itu adalah ini tadi dikatakan berarti 3X pangkat 2 ditambah 3XH ditambah H pangkat 2. Setelah itu ya dengan menggunakan aturan limit ya tinggal disubstitusi H sama dengan 0, kita ganti H-nya dengan 0, yang ada H-nya kita ganti dengan 0 ya, sehingga diperoleh ini 3X pangkat 2 tambah 3X kali 0 tambah 0 pangkat 2 ya, maka diperoleh turunan dari fungsi ini adalah 3X pangkat 2 ya. Kesimpulannya turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 itu adalah f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 ya. Dari hasil ini, dari hasil semua yang tadi ya diperoleh ya, ini saya simpulkan ya, ini jika fungsinya sama dengan konstan maka turunannya adalah sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jika fungsinya ini saya tambahkan, tadi hanya x saja, saya tambahkan bilangan lagi di depannya, berarti tambah saja. Tadi kalau ini turunannya x adalah 1, berarti a kali 1 berarti a ya, tinggal saya tambahkan koefisien lagi ya. Tadi x pangkat 2 turunannya adalah 2x, karena ada a nya berarti 2ax, ini turunannya, rumusnya. Kemudian yang pangkat 3 yang barusan ini, di sini kalau turunannya adalah 3x pangkat 2, karena ada a nya berarti saya tambahkan saja a. 3x pangkat 2 ada a nya buat 3ax pangkat 2 ini turunannya ya. Diperhatikan ya, di sini kalau dia berpangkat 0 maka langsung saja hasilnya 0, berarti 0 kali k. Kalau pangkatnya 1 kali a, kalau pangkatnya 2 kali a. Ini tapi masih muncul 1, berarti berkurang 1. Di sini turunannya kalau ax pangkat 3 berarti 3 kali a, turun 3 kali a. Kemudian sini berpangkat 3 berkurang menjadi berkurang 1 menjadi pangkat 2, berarti turunannya seperti ini. Sehingga dapat disimpulkan ya, rumus turunan pertama dari fungsi aljabar ini. Jadi dapat disimpulkan dari kita lihat polanya ini, kalau berpangkat 1 kali a, 1 kurang 1 pangkat 0 berarti tinggal 1. Pangkat 2 kali a, 2 kurang 1 1. Kemudian pangkat 3 kali a, 3a. Kemudian 3 kurang 1 pangkat 2. Jadi dapat diperoleh jika fungsinya adalah fx sama dengan ax pangkat n. Kalau berpangkat n maka turunannya adalah ini ya, kita kalikan ini turun ke sini kali berarti an, a dikali n, x pangkatnya selalu dikurangi 1 ya. Ingat ini rumus turunan pertama fungsi aljabar ya, kalau berpangkat n maka pangkatnya dikurangi 1, namanya ya, ingat saja diturunkan, turunan berarti diturunkan 1 pangkatnya ya, ingat saja itu kesimpulannya. Rumus turunan itu adalah pangkatnya diturunkan 1 kalau fungsi aljabar ya, ini diturunkan 1 berarti dikurangi 1 ya. Untuk lebih jelasnya diperhatikan contoh-contoh soal yang menggunakan rumus-rumus yang ada ini. Ya, contoh, tentukan turunan fungsi aljabar. Ini maksudnya tentukan turunan pertama fungsi aljabar berikut. Tentukan turunan pertama, ya turunan pertamanya. Ya, ini yang nomor 1 fx sama dengan 100. Kemudian nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ya, akan kita bahas satu persatu. Baik, kita akan bahas yang pertama dulu. Ya, ini fx sama dengan 100. Ya, ini 100 adalah bilangan konstan tanpa variabel.
Ya, tadi sudah ada. Kalau dia bilangan konstan, maka jelasnya turunannya adalah sama dengan 0. Kalau tanpa variabel, maka turunannya jelasnya sama dengan 0. Maka turunannya adalah sama dengan 0. Ini. Berikut yang kedua. Ini. Gx sama dengan min 6x pangkat 4. Ya, maka turunannya kita kalikan saja nih. Pangkatnya kita kalikan dengan 6. Berarti min 6 dikali 4. Ya, seperti ini. Saya berikan mendetailnya sesuai dengan rumusnya. Min 6 turun 4 pangkatnya, berarti kita kalikan min 6 dikali 4. Ya, min 6 dikali 4, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Berarti min 6 dikali 4, x berpangkat 4, ini pangkatnya 4 dikurangi 1. Ya, seperti itu. Sehingga diperoleh, ini hasilnya adalah, maka turunan dari gx sama dengan min 6x pangkat 4 adalah g aksen x sama dengan min 24x pangkat 3. Jadi kalau anak-anakku sudah lancar, ya tanpa melalui langkah yang kedua ini, ya kan kita tinggal kalikan saja 4 kali min 6, 4 kurang 1. Ya, demikian kita lanjut dengan yang ketiga. Soal yang ketiga, hx sama dengan 15x pangkat 5/3. Ya, hx sama dengan 15x pangkat 5/3. Ya, maka turunannya kita kalikan ini, turunannya ini pangkatnya kita kalikan ke depan, ini 15 kali ini 5/3 turun, kita kalikan jadi kali 15 dikali 5/3 x berpangkat, pangkatnya 5/3 dikurangi 1, selalu dikurangi 1 karena ini adalah pangkat pecahan. Ini pangkatnya dikurangi 1 sehingga diperoleh ini 15 bagi 3 adalah 5 dikali 5 25. 5/3 dikurang 1 itu adalah 2/3, sehingga diperoleh turunan dari ini hx sama dengan 15x pangkat 5/3 adalah h aksen x sama dengan 25x pangkat 2/3. Ya, penguraiannya seperti ini. Ya, kita lanjut dengan soal yang keempat. Soal yang keempat ini, ya ini 8 akar pangkat 4 dari x pangkat 3, jadi 8 akar pangkat 4 dari x pangkat 3. Ya, caranya bentuk akar ini kita ubah dulu dalam bentuk pangkat pecahan seperti ini, agar bentuknya nanti seperti ini. Ya, ini kita akan ubah dulu dalam bentuk pangkat pecahan. Ya, ini bentuk pangkat pecahannya adalah 8 x pangkat 3/4, x pangkat 3/4. Jadi sini yang dalam akarnya ini adalah per. Ya, 8 x pangkat 3/4. Ya, sehingga diperoleh bentuknya sudah sama seperti nomor 3. Ya, maka turunannya adalah t aksen x sama dengan ini kita kalikan 8 dikali 3/4 x berpangkat 3/4 dikurang 1. Ya, sudah sama seperti ini yang nomor 3. Ya, tinggal kita uraikan ini. 8 bagi 4, 2 kali 3 itu adalah 6. Ya, ini 3/4 kurang 1 adalah pangkat min. Ya, karena pangkatnya min, ya ini ingat kalau pangkat min, ya pernah dipelajari kelas 10, ya kita ubah dalam bentuk pangkat positif, berarti dia lari ke bawah. Ya, ini berarti 6, kalau pangkatnya min berarti dia per hilang pangkatnya, jadi x pangkat 1/4. Ya, ini lagi pangkat 1/4, kita bisa ubah dalam bentuk akar. Ya, kita bisa ubah dalam bentuk akar. Ya, ini berarti 6 per x, 6 per akar pangkat 4 dari x. Ya, karena 1 ya tak usah ditulis, x pangkat 1. Ya, demikian untuk yang nomor 4. Kita lanjut dengan yang terakhir, contoh soal yang terakhir. Ya, untuk anak-anakku yang baru bergabung di channel ini, ya saya ingatkan untuk mengilatkan hatinya, mengilatkan jarinya untuk menekan tombol atau mengklik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar kalian dapat mengupdate terus materi-materi berikutnya dari saya. Nah, kita lanjut dengan pembahasan soal yang kelima. Nah, ini fx sama dengan min 16 per x pangkat 4. Ya, ini pangkatnya per. Ya, kita ubah dalam bentuk pangkat. Ya, jadi pangkatnya di atas semua, sudah tidak ada bentuknya seperti ini. Ya, ingat ini sama dengan seperti ini.
Kalau dia di bawah positif maka dinaikkan jadi pangkatnya negatif. Jadi ini ubah bentuknya dalam bentuk bilangan biasa. Ya, ini menjadi min 16 X, karena di sini di bawah tadi pangkat positif maka dinaikkan jadi pangkat negatif. Jadi bentuknya seperti ini sehingga akan mudah menjawabnya. Kalau sudah bentuknya seperti ini, jadi intinya kita selalu mengubah dalam bentuk AX pangkat N. AX pangkat N. Ya, kita selalu akan mengubah bentuknya dalam bentuk umumnya AX pangkat N. Ya, sehingga diperoleh turunannya ini F aksen itu tinggal kita kalikan ini, min 16 kali min 4 X pangkat min 4 dikurang 1. Ya, min kali min positif, ini min 4 dikurang 1 adalah min 5. Ya, ini karena pangkatnya min, kita kembalikan bentuknya seperti ini, berarti per. Ini berarti F aksen X atau turunan pertama dari fungsi X itu adalah 64 per X pangkat 5. Ya, demikian materi turunan pertama dari fungsi aljabar dengan beberapa contoh yang simpel. Ya, nanti kita kembangkan di tugas-tugasnya. Semoga materi ini bisa membantu anak-anakku dalam mengerjakan tugas-tugas turunan fungsi aljabar. Ya, demikian pembahasan materi dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.